Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alia Oktaviani dari kelas pagi B dengan NIM 211351015. Dengan mata kuliah Matematika Distrik, saya akan menjelaskan tentang graf. Sejarah graf. Sejarah graf masalah jembatan Königsberg adalah masalah yang pertama kali menggunakan graf di tahun 1736 di kota Königsberg, sebelah timur Prusia, Jerman, sekarang bernama kota Kaliningrad, terdapat sungai Pregal yang mengalir mengitari pulau Kneiphof, lalu bercabang menjadi dua buah anak sungai. Masalah jembatan Königsberg tahun 1736. Graf yang mempresentasikan jembatan Königsberg, simpul vertex menyatakan daratan. Busur Edke menyatakan, Euler mengungkapkan bahwa tidak mungkin seseorang berjalan melewati tempat satu kali masing-masing jembatan dan kembali lagi ke tempat semula. Pengertian graf. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Sehingga secara sederhana, graf didefinisikan sebagai kumpulan titik yang dihubungkan oleh garis-garis atau sisi. Sedangkan definisi matematis untuk graf adalah pasangan terurut himpunan V, E, di mana V merupakan himpunan beranggotakan titik-titik vertex dan E merupakan himpunan beranggotakan sisi-sisi edges. Selanjutnya, dua kategori graf, dan ini graf sederhana, simple graph. Graf yang tidak mengandung gelang, loop, maupun sisi edges ganda dinamakan graf sederhana. Dan graf tak sederhana, unsimple graph, graf yang mengandung sisi edges ganda atau gelang loop dinamakan graf tak sederhana, unsimple graph. Jenis-jenis graf beserta cirinya. 1. Graf ganda multigraf adalah graf yang mengandung sisi ganda garis paralel. Sisi ganda yang menghubungkan sepasang simpul bisa lebih dari dua buah. 2. Graf semu pseudograf adalah graf yang mengandung loop. Contoh graf di bawah ini disebut graf semu walaupun memiliki sisi ganda sekalipun. Dan itu contohnya di atas adalah gambaran graf ganda multigraf dan graf semu pseudograf. Selanjutnya, berdasarkan jumlah simpul pada suatu graf, maka secara umum graf dapat digolongkan menjadi dua jenis. Pertama, graf berhingga, limited graph. Graf berhingga adalah graf yang jumlah simpulnya n berhingga. Dan 2, graf tak terhingga, unlimited graph. Graf yang jumlah simpulnya n tidak berhingga, banyaknya disebut graf tak terhingga. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. 1. Graf tak berarah, undirected graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi. 2. Graf berarah, direct graph atau direct. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Terminologi graf. 1. Ketetanggan. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Tinjau graf G1. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. 2. Bersisian. Untuk sembarang sisi E, V, J, P, K dikatakan E bersisian dengan simpul VJ dan E bersisian dengan simpul VK. Tinjau graf G1. Sisi 2,3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2,4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4.
tetapi sisi 1,2 tidak bersisian dengan simpul 4. 3. Simpul terpencil. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Tinjau graf G3, simpul 5 adalah simpul terpencil. 4. Graf kosong. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. N atau N. 5. Derajat. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasi D atau V. Tinjau graf G1, D1 sama dengan D4 sama dengan 2, D2 sama dengan D3 sama dengan 3. Tinjau graf G2, D1 sama dengan 3 bersisian dengan sisi ganda. D3 sama dengan 4 bersisian dengan sisi gelang. Loop. Tinjau graf G3, D5 sama dengan 0, simpul terpencil. D4 sama dengan 1, simpul anting-anting, pendapat vertex. Bisa dilihat gambarannya di sebelah. 6. Lemah jabat tangan. Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika G, V, E, maka tinjau graf G1, D1 tambah D2 tambah D3 tambah D4 sama dengan 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2 sama dengan 10 sama dengan 2 kali jumlah sisi sama dengan 2 kali 5. Tinjau graf G2 sama dengan D1 tambah D2 tambah D3 sama dengan 3 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10 sama dengan 2 kali jumlah sisi sama dengan 2 kali 5. Tinjau graf G3 sama dengan D1 tambah D2 tambah D3 tambah D4 tambah D5 sama dengan 2 tambah 2 tambah 3 tambah 1 tambah 0. Sama dengan 8 sama dengan 2 kali jumlah sisi sama dengan 2 kali 4. Dan gambarannya ada sebelah di bawah. 7. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal P, O, 0 ke simpul tujuan Pn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi yang berbentuk P0, E1, P1, E2, V2, Vn1, En, Vn sedemikian sehingga E1 sama dengan V0, V1, E2 sama dengan V1, V2, En sama dengan Vn1, Vn-1, Vn adalah sisi-sisi dari graf G. Tinjau graf G1. Lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan dengan barisan sisi 1, 2, 2, 4, dan 4,3. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 4, 3 pada G1 memiliki panjang 3. 8. Siklus atau sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Tinjau graf G1, 1, 2, 3, 1 adalah sebuah sirkuit. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi yang sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1 pada G1 memiliki panjang 3.
dan 9 terhubung dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. G disebut graf terhubung jika untuk setiap pasang simpul VI dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI ke VJ. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung. Graf berarah G disebut graf terhubung kuat. Apabila untuk setiap pasang simpul sembarang U dan V di G terhubung kuat, kalau tidak, G disebut graf terhubung lemah. Dan ini gambarannya graf berarah terhubung lemah dan graf berarah terhubung kuat. 10. Upgraf merentang. Upgraf G1 sama dengan V1, E1 dari G, V, E dikatakan upgraf merentang jika V1 sama dengan V, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Contoh gambar graf merentang. Graf G B. Upgraf merentang G, C, bukan upgraf merentang G. Cutset. Cutset dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi, cutset selalu menghasilkan dua buah komponen. Pada graf di bawah, 1,2, 1,5, 3,5, 3,4 adalah cutset. Terdapat banyak cutset pada sebuah graf terhubung. Himpunan 1,2,2,5 juga adalah cutset. 1,3, 1,5, 1,2 adalah cutset. 2,6 juga cutset. Tetapi 1,2, 2,5, 4,5 bukan cutset sebab himpunan bagiannya 1,2, 2,5 adalah cutset. Contohnya, pada graf di bawah 1,2, 1,5, 3,5, 3,4 adalah cutset. Himpunan 1,2, 2,5 juga adalah cutset. 1,3, 1,5, 1,2 adalah cutset. 2,6 juga cutset. 1,2, 2,5, 4,5 bukan cutset, sebab himpunan bagiannya 1,2, 2,5 adalah cutset. 12. Graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga. Bobot pada setiap sisi dapat berbeda-beda bergantung pada masalah yang dimodelkan dengan graf. Bisa dilihat gambarnya di sebelah. Dan selanjutnya, peta konsep graf. Terakhir, graf, dua kategori graf, pengertian graf. Sejarah, graf adalah untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Jenis-jenis graf, terminologi graf. Selesai sampai saya di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kata ataupun pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.